Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan analisa untuk perkembangan pergerakan indeks minggu depan dan juga ada 9 saham sektor finance, terutama bank-bank besar. Yang pertama ada BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh Arto, kedelapan BTPS. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat 0,5% ke harga 7.017. Transaksi sampai saat ini ada di 13,4 triliun. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal IHSG sudah 5 hari minggu ini terus berturut-turut naik ya, dan MACD juga mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Apakah ini lanjut? Menurut saya bisa ada potensi merah ya, karena udah 5 hari juga hijau terus dan mungkin saatnya koreksi dulu ya. Jadi kalau ditarik tren dari atas, ini udah dipatahkan memang, tapi mungkin nggak nih benar-benar patah. Menurut saya sih masih belum ya. Dan apakah ini jadi swing low? Kalau ini swing low berarti lanjut naik ya. Tapi sepertinya gagal ya, potensi gagal. Dan ya kalau mau bagus ini aja ya, kita pakai 6.900 itu swing low-nya yang kalau mau aman lanjut naik ke atas ya. 6.942 sampai 6.900. Nah, ini kita pakai support minornya. Kalau dia retest dulu ke area ini, ya ini masih menarik. Bisa jadi swing low kan, terus naik lagi. Ya, nah gambaran seperti ini cukup bagus nih. Yang penting IHSG minggu depan bertahan. Kalaupun koreksi ya, bertahan di atas 6.910 sampai 6.940 itu. Itu area support minor yang harus dijaga oleh IHSG. Kalau enggak, dia false. Kalau jebol ya 6.900, dia turunannya bisa sampai 6.800 lagi, dan polanya malah bisa seperti ini gambarannya, dan belum pasti ya. Jadi kalau mau bagus untuk IHSG sebaiknya koreksinya sampai 6940 6930 ini aja, konsol di atas ini coba naik lagi ya. Jadi polanya bisa seperti ini, nanti ada pola lanjutan setelah ada break trendline downtrendnya ini, bisa jadi pola pattern flag dan dia mencoba naik ya. Kalau ke 7.300 agak berat menurut saya ya. Mentok nih kalau saya lihat ya, mentok 7150 sampai ya mungkin 7.200 ya. Yang penting kuncinya ini dia bertahan di atas 6.940 6.930 itu ya. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Kalau dilihat dari candle weekly-nya biar kelihatan, wah ini bagus nih ya, candle bullish angle pink. Kita lihat volumenya bagus nggak minggu ini? Cukup bagus ya. Mungkin nggak konsolnya di atas, ya bisa jadi juga ya. 1-2 bulan ini dia konsolidasi, range-nya bisa di 68 sampai 72. Itu maksimal menurut saya lah ya. Kalau naik lebih tinggi ya tergantung sentimen. Kalau dari Amerika, Eropa, luar bagus-bagus, ya akan lanjut uptrend. Tapi sepertinya akan konsolidasi ya. Kalau nggak di 7.000, 6.800, kalau dia bisa bertahan di atas 6.950, dia konsolnya di atas di 72 maksimal. Jadi seperti itu ya. Untuk IHSG masih oke nggak? Ya masih oke ya. Tinggal lihat saham-sahamnya aja nih kalau kondisi seperti ini. Jadi langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 9.000 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBNI kena puncak dan kepentok 9.175 ya. Candle hammer terbalik. Jadi kalau Senin IHSG koreksi juga ya, biasanya kan BBNI ini pergerakannya sama dengan IHSG. IHSG turun ke 6950 dari harga sekarang mungkin 0,5% sampai 0,75%. BBNI ya sama. BBNI kemungkinan besar menjaga supportnya 8.800. Jadi dia turun sekitar 2%, 2,5%. Jadi untuk BBNI sama pergerakannya ya. Kalau IHSG bertahan di atas 6950, BBNI akan bertahan di atas 8.800. Dan terlihat volume meningkat. Sepertinya nih bisa jadi konsolidasi juga minggu depan. Range-nya 8.800 sampai ya maksimal 9.200 itulah. Weekly-nya volumenya bagus, bodinya juga bagus. Ya menutup candle 2 body 2 minggu sebelumnya. Ya bisa lah ini ya. Menarik nih BBNI. Cuman kurang ideal kalau baru beli. Ini kan harga hammer terbalik, takutnya dia turun dulu 2-3 candle atau 1-2 candle ke 8.800. Ini spec buy bisa mantul jual atas ya. Ya memang nggak besar ya profitnya kalau di BBNI ini. Kalau mantul dari support ya maksimal 2,72% sampai 3,73%. Nah, segitu-gitu ya lumayan juga kan. Kalau di Big Bang dalam 1 minggu dapat 2%, ya seperti itu ya. Untuk BBNI menurut saya wait and see aja dulu. Ini false sepertinya break
dan turun dulu lah 1-2 candle. Jadi seperti itu. Untuk BBNI, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang hari ini all time high ke harga 10.350, menguat 4,54%. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BMRI all time high hari ini ya, tembus juga 10.000, dan saham-saham all time high pasti akan ada koreksinya. Jadi jangan berani-berani beli di pucuk. Kalau dia membuat swing low-nya sampai 9.600 tuh masih bagus, sampai 9.700 ini. Jadi hindari dulu lah. Apalagi nih saham big cap, ya pergerakannya biasanya sama dengan ISG. Kalau ISG turun dalam ya turun. Cukup dalam bisa ya. Karena ini dia terus naik dan akhirnya break juga ya 9.600, dan ya lumayan tuh kan profitnya. Jadi seperti itu aja untuk BMRI. Kalau Bapak Ibu yang mau simpan jangka panjang ya hold aja. Tapi kalau Bapak Ibu yang punya profitnya mepet 7%, 6%, mending profit taking dulu. Tunggu lagi di bawah. Seperti itu aja. Ya, kecuali Bapak Ibu punya profit sekitar 30%, 20% ya terserah kalau mau di hold. Tapi kalau mepet-mepet di bawah 10% atau 10% mending TP dulu aja. Ini harga pucuk all time high. Mungkin nggak dia berhari-hari membuat all time high? Itu menurut saya kecil kemungkinan. Paling 1-2 hari buat all time high, terus ya siap-siap koreksi dulu. Jadi seperti itu. Untuk BMRI belum saatnya juga. Kalau baru masuk harga all time high ya sama aja Bapak Ibu ngantar duit. Jadi seperti itu aja untuk BMRI ya. Tunggu aja di bawah. Kalau yang tadi seperti yang saya bilang, kalau Bapak Ibu profitnya ya 10%, 15% ataupun di bawah itu mending TP aja besok ya. Agak berat kalau dia all time high lagi 1-2 hari ke depan atau seminggu ke depan, mungkin nggak all time high itu kecil, bahkan mungkin nggak, bahkan bisa ada koreksinya ya, pelan-pelan malah ada koreksi, tapi mungkin koreksinya pelan-pelan. Jadi seperti itu ya untuk BMRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 4.430, menguat 0,91%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBRI di atas 4.430 dan dia sudah breakout dengan volume, tapi apakah ini mungkin tembus? Nggak, kayaknya sih gagal ya. Kemungkinan masih konsolidasi, range-nya 4.250 sampai 4.400. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan jangka menengah ya atur-atur aja bagaimana strategi ya. Ini menurut saya juga cukup murah harganya 4.400 dengan harga sekarang. Kalau dia tarik dari tren bawah, nah ini kan dia masih bagus nih. Masih oke lah ya pergerakannya. Kalau dilihat dia di dalam downtrend channelnya. Cuman kita lihat aja tembus nggak? Kayaknya sih nggak. Ada koreksi kayaknya hari Senin ya. Itu menurut saya. Jadi seperti itu. Untuk BBRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 4.650, menguat 1,76%. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBCA tembus juga ya 82 dan dia naik. Volume meningkat. Mungkin bisa naik lagi. Naik-naik terbatas menurut saya. Agak berat tembus. Kayaknya juga bisa ada koreksi, tapi dia ini kelihatannya nembus 8.500 sampai 8.550 ini. Ya, konsol di area ini juga bagus. Kalau dia mau cepet naiknya ya, konsolidasinya ya mantulnya harusnya dari 8.500 saja. Kalau dia sampai ke 8.300, 8.200 lagi, berarti konsolidasinya range-nya seperti ini atau seperti ini. Ya pokoknya ya di area-area inilah. BBCA sepertinya juga masih konsolidasi. Kalau ditarik tren dari atas, memang dia mematahkan tren downtrendnya semenjak 15 September 2022. Ini patah. Kalau dia retest, mungkin nggak retest 84. Ya kalau ini aja ya 85 lah, ini lah 85, 85, 50 dia retest. Ini juga ada pola ascending triangle ya. Target arah bisa aja dia naik dan bisa all time high. Salah ini ya, tarik sini. Kalau seperti ini tarikannya all time high gak? Iya 9.000 ya. Tapi ada prosesnya. Kalau saya lihat sih konsolidasi dulu untuk BBCA. Jadi seperti itu. Emang sudah bagus mengarah ke atas. Golden cross market di atas juga terbentuk. Kalau dilihat di weekly-nya juga bagus, volume meningkat. Tapi kalau ada satu candle koreksi minggu depan ya nggak masalah. Yang penting jangan turun ya dari 8.500 itu. Kalau nggak konsolnya di bawah. Seperti itu aja. Untuk BBCA langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang malah terkoreksi sendirian. Terkoreksi 2,28% ke harga 1.500. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal dia kemarin sudah break dan koreksi ke volume kecil. Ya cukup bagus. Tapi hati-hati. Kalau dia false besok merah lagi ya siap-siap. Berarti masih bisa dikatakan dia false breakout dan konsolidasi di bawah. Konsolidasinya range-nya 1.400
sampai 1500. Tektok 70 poin. Kalau mau bagus Senin langsung hijau. Tapi kondisi seperti ini ISG yang kemungkinan ada koreksinya, mungkin agak berat untuk naik, bisa jadi false ya. BBTN kalau nekat beli di harga sekarang average down aja di 1440. Kalau jebol lagi ya average down-nya di 1380. Harusnya dijaga ya konsolidasi di bawah. Tapi kalau ini bisa jadi web 2 ya, ini koreksi ABC bisa seperti ini. Kalau ditarik dengan koreksi ABC dan ini menjadi web 3 ya, bisa jadi. Jadi seperti itu. Untuk BBTN sudah 2 membentuk lower low, higher low. Ya kalau ini dipatahkan sih bagus nih. Ini pola apa nih? Pola Prodinil Wedge ya. Kalau di break ya kuncinya sih 1600 tembus, lanjut tuh uptrend. Jadi seperti itu. Untuk BBTN lebih baik wait and see dulu. Siapa tahu dikasih 1450 itu menarik untuk buy sampai 1430. Kemungkinan ya kalau false breakout nih konsolidasinya di bawah dulu, konsol dulu naik ya. Mungkin nggak turun dari 1300, dari 1400 ya, kecil kemungkinan tapi bisa jadi aja. Kalau ini benar jadi C-nya koreksi ABC sudah selesai, ini konsolidasi berarti pelan-pelan mau naik seperti itu. Untuk BBTN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup cukup signifikan hari ini, naiknya 10,96% ke harga 3.440. Kalau dilihat transaksi asing nggak ada jual beli, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal cukup luar biasa nih, yang perkiraan saya dia bisa ke 2.700, ternyata bertahan di neckline cup and handle-nya 2.900 dan rebound lagi. Targetnya sudah tembus 3.400. Ini resisten 3.500 akan diuji. Mungkin nggak tembus. Kayaknya sih berat juga ya. Apalagi ISG yang mungkin ada koreksi. Cuma ini kan volumenya meningkat nih. Ya kita lihat aja. Cuman nggak ideal ya. Jangan berani-berani deh kalau beli di harga pucuk seperti ini. Memang ini belum all time high. Masih jauh kan. Kalau dia pernah BDMN itu di 10.000. Tapi ya takutnya kayaknya sih tetap kepentok nih. Koreksi dulu. Koreksinya mungkin bisa sampai 3.200, 3.000 itu ya. Jadi sekarang support kuatnya itu 3.000. Mungkin nggak ke 2.800, 2.700. Nggak. Sekarang dia kalau memang mau lanjut uptrend, konsolidasinya maksimal 3.000 turunannya. Ya dia turun 10%-an sampai 15% aja lagi. Jadi seperti itu. Untuk BDMN cuman nggak ideal ya kalau baru beli harga sekarang. Kalau kemarin Bapak Ibu beli atau pas dia tembus 3.000 di tanggal 19 Oktober tuh nekat, ya bisa aja. Kalau sekarang sih kurang ideal. Jadi seperti itu. Untuk PDMN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang hari ini ditutup menguat tipis 0,46% ke harga 5.425. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Arto yang perkiraan saya dia bisa mantul dan konsolidasi 4.000 sampai 5.000. Ternyata 5.000 ditembus ya. Cuman hati-hati nih, bisa jadi pola dead cat bond. Harus dijaga ya. 5.000 kalau nggak dijaga, kemungkinan besar Arto akan seperti gambaran saya awal. Konsolidasinya range-nya bisa ke 4.000 lagi sampai 5.000. Tektok area ini. Ini kan dia membentuk candle hammer terbalik. Sinyal kurang bagus kalau nggak besok hijau Senin ya. Jadi kalau dia koreksi, ya jaga-jaga di 5.000 tuh kemungkinan besar ada pantulan. Itu ada gap juga kan. Ini gap tipis ya di area ini. Kalau dia jebol 5.000 stop loss dulu. Tapi kalau mau average down bisa beli di 5.000 ya average down-nya di 4.000. Mantul, dia konsol bisa TP di atas, dia turun, beli lagi. Seperti itu ya. Jadi gambarannya untuk Arto harus bertahan di atas 5.000. Kalau dia bertahan di atas 5.000, konsolidasinya tuh 5.000 sampai 6.000. Tapi kalau jebol lagi 5.000, berarti dia ada peluang konsolidasi di harga lebih bawah, 5.000 resisten dan 4.000 support. Kalau jebol 4.000 ya udah, berarti lanjut downtrend. Itu aja kuncinya sekarang itu 4.000, jangan sampai jebol lagi untuk Arto. Seperti itu untuk Arto, karena Arto ini sudah turun sangat dalam. Dia turun itu sudah 76%. Jadi ya harusnya sudah lah turunannya ya. Paling nggak dia konsolidasi. Kalaupun belum mampu saatnya naik. Jadi seperti itu. Untuk Arto langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup terkoreksi 0,35% ke harga 2.780. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BTPS rebound dan dia koreksi juga belum kecil. Dan kalau dilihat dia ada koreksi doji dengan volume yang cukup besar juga ya. Kayaknya sih volume tarikan. Cuman sayangnya memang nggak kuat. Ada yang profit taking. Cukup bagus BTPS kalau bisa tembus hari Senin Selasa 2850 ya. Tembus 2850 ini udah siap-siap ke atas, targetnya 3.000. Lumayan tuh dari 2.800 ke 3.000 kan bisa dapat berapa tuh?
6% sampai 7% lah ya. Ya segitu. Menarik ya? Menarik. Tinggal cut loss kalau dia jebol 2750. EMA 20-nya nih turun dari itu, ya udah tinggalin dulu. Dari harga sekarang kalau nekat beli sebelum breakout, ya stop loss di bawah 2750. Paling cut loss-nya 2%. Udah cut loss aja dulu. Tapi disclaimer on. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat, bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.